Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Pikiran Xiaoyan menyeret gumpalan api berwarna hijau dan perlahan mengedarkannya. Di tempat di mana api melewatinya, lapisan es yang mengental dari air mancur dingin roh Ichi terus mencair. Saat dia dengan hati-hati menyeret gumpalan kecil api berwarna hijau ini dan mengedarkannya melalui beberapa jalur Qi-nya, api berwarna hijau lainnya juga secara bertahap tertarik pada rekan mereka ini. Dengan bantuan dari daya tarik antara api berwarna hijau, gumpalan api hijau yang terbagi di tubuhnya mulai perlahan bergabung bersama saat Xiaoyan terus mengendalikan satu gumpalan, api inti teratai hijau, ini saat dia mengedarkannya melalui gumpalannya. Jalur Qi. Ketika gumpalan api berwarna hijau terakhir berkumpul bersama melalui kerja keras Xiaoyan, nyala api berwarna hijau secara bertahap bergabung. Sesaat kemudian, itu membeku menjadi lava kecil berwarna hijau. Mengamati lava berwarna hijau yang sekali lagi muncul ini, Xiaoyan dengan kuat menahan rasa sakit yang memancar dari dalam tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan menyeretnya untuk terus beredar melalui jalur Qi-nya. Api inti teratai hijau, setelah digabungkan bersama tidak diragukan lagi menjadi lebih kejam dan menakutkan. Ketika lava berwarna hijau menetes lewat, lapisan es tebal itu berubah hingga setebal ibu jari pun tidak ada. Apalagi kabut dingin yang dipancarkannya juga ikut terbakar api berwarna hijau hingga berubah menjadi ketiadaan. Lapisan es yang telah kehilangan sistem pengisiannya mengalami kesulitan menahan erosi api surgawi. Efek air mancur dingin roh Ichi secara bertahap berkurang dengan setiap gerakan nyala api surgawi. Pada satu kesempatan ketika api inti teratai hijau meletus, sebagian kecil lapisan es di dalam jalur Qi Xiaoyan benar-benar meleleh. Setetes kecil lava berwarna hijau menembus pertahanan lapisan es dan mendarat di jalur Qi yang telanjang. Segera, jalur Qi bertindak seperti cacing yang bersemangat dan menegang. Rasa sakit hebat yang mencapai jauh ke dalam jiwanya menyebabkan Xiaoyan dengan keras memuntahkan seteguk darah segar. Gigi Xiaoyan mengepal satu sama lain. Kemunculan rasa sakit yang tiba-tiba itu menyebabkan kepala Xiaoyan merasa pusing beberapa saat sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghapus noda darah saat dia buru-buru fokus pada api surgawi. Sekali lagi, dia mengendalikan lava berwarna hijau dan perlahan mengedarkannya di sepanjang jalur Qi. Selama peredaran, pikiran Xiaoyan semakin mahir dalam mengendalikan gerakan api inti teratai hijau. Namun, karena ini, suhu yang dipancarkan api berwarna hijau semakin menakutkan. Sekarang, Ichi Spirit Cold Fountain di tubuh Xiaoyan berulang kali dikalahkan oleh serangan Heavenly Flame. Sepertinya hanya akan bertahan sedikit lebih lama sebelum benar-benar meleleh dengan energi yang habis. Mengepalkan giginya dengan intens, Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyeret lava kecil berwarna hijau itu. Suhu tinggi yang dilepaskan dari dalamnya, merembes melalui jalur dan tulang Qi Xiaoyan, secara langsung menyebabkan gelembung kecil berwarna putih muncul di permukaan tubuh Xiaoyan. Ketika gelembung putih pecah, itu mengungkapkan daging merah cerah di bawahnya. Banyak garis retakan kecil menyebar dari dalam darah dan daging, akhirnya menutupi seluruh tangan dan tubuh Xiaoyan. Mereka membuat Xiaoyan tampak seperti boneka porselen yang rusak, tampak sangat menakutkan. Mengamati kulit retak Xiaoyan di sekujur tubuhnya, sudut mata Yao Lao bergerak-gerak tanpa sadar. Fenomena kulit retak ini berarti udara panas telah menyebar ke seluruh bagian dalam tubuh Xiaoyan. Tanpa jalan keluar, semua udara panas hanya bisa menembus kulit Xiaoyan dan membuat celah untuk melarikan diri. Biasanya, munculnya skenario seperti itu berarti situasi di tubuh tidak berjalan mulus. Ini karena jika gelombang energi terjadi, maka permukaan kulit Xiaoyan memiliki kemungkinan besar untuk langsung hancur berantakan. Wajah lama Yao Lao dengan cepat berubah. Tangannya mencengkeram erat dan mengepal berulang kali. Butuh waktu lama sebelum dia berhasil menekan rasa takut di hatinya. Dia menunggu dengan tenang di samping,
tidak berani membuat suara sedikit pun untuk mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan saat ini mengabaikan perubahan di permukaan tubuhnya. Sebagai gantinya, dia sudah menempatkan semua perhatiannya ke lava berwarna hijau yang akan menyelesaikan satu sirkulasi jalur Qi-nya. Ketika lava berwarna hijau mengalir melalui jalur Qi utama, akhirnya menyelesaikan siklus penuh yang sempurna. Pada saat ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara pikirannya dan api inti teratai hijau menjadi sedikit lebih diam-diam. Setelah lava berwarna hijau menyelesaikan sirkulasi terakhir, tiba-tiba terjadi lonjakan doqi di tubuh Xiao Yan. Perubahan kecil ini berdampak ekstrim pada situasi yang tidak stabil. Sedikit gemetar dari doqi menyebabkan udara panas yang memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan melonjak keluar melalui lengan Xiao Yan, membawa sepotong besar daging dan darah bersamanya. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan semangat Xiao Yan bergetar hebat beberapa kali. Di keningnya, keringat dingin bagai air yang menetes dengan derasnya turun, membasahi bajunya. Mengambil beberapa napas dalam-dalam di dalam hatinya, telapak tangan Xiao Yan meraba-raba di dalam cincin penyimpanan dan mengeluarkan sebotol obat penyembuh. Dia secara acak menuangkannya ke atas lukanya dan terus menempatkan pikirannya pada api berwarna hijau di tubuhnya. Karena api inti teratai hijau telah menyelesaikan satu siklus, api ungu doqi di dalam pusaran tubuhnya tiba-tiba mulai menggeliat. Di bawah arahan pikirannya, gumpalan doqi berwarna ungu mengalir keluar dari pusaran dan menutupi lava berwarna hijau di dalamnya. Meskipun setiap kali api ungu bersentuhan dengan api surgawi, itu akan langsung dibakar menjadi tidak ada. Untungnya ada persediaan api ungu yang hampir tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, api inti teratai hijau, yang baru saja menyelesaikan satu siklus sekali lagi diseret melalui rute yang dibutuhkan oleh mantra api. Saat api inti teratai hijau didorong melalui rute yang ditentukan oleh mantra api, tampaknya ia merasakan ketidaknyamanan di suatu tempat. Segera, nyala api yang menjadi lebih tenang setelah siklus penuh, sekali lagi menjadi ganas. Api berwarna hijau gelap naik dari lava dan dengan kejam memanggang jalur Qi yang telah ditutupi oleh lapisan es. Dimanapun api berlalu, jalur Qi benar-benar berubah bentuk, mereka tampak terluka parah. Setelah menelan api inti teratai hijau, dengan cara ini, Xiao Yan dapat dianggap mengalami terornya. Sebelum menelan ini selesai, bagian dalam tubuhnya sudah rusak sampai benar-benar berantakan. Melihat lukanya saat ini, dia harus beristirahat setidaknya selama beberapa bulan bahkan dengan bantuan berbagai pil obat penyembuh jika dia ingin pulih kembali ke kondisi aslinya. Bagaimanapun, luka-lukanya kali ini terlalu serius. Jika dia adalah orang biasa, itu mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi orang lumpuh. Dalam jalur Qi-nya, api ungu doqi terus dibakar menjadi ketiadaan sementara pusaran terus keluar semua untuk mengirimkan doqi. Itu akan menghasilkan jumlah yang sama dari doqi yang dibakar. Meskipun dengan mendorongnya seperti ini, doqi yang disimpan di dalam pusaran berkurang dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat yang sama, api inti teratai hijau juga mulai beredar dengan sukses melalui rute yang diarahkan oleh metode Qi, api mantra. Di dalam bagian dalam jalur Qi-nya, lapisan es yang dibentuk oleh air mancur dingin roh Ichi, secara bertahap menjadi tipis dari kondisi aslinya yang tebal setelah habis oleh api surgawi dalam jangka waktu yang lama. Ia kemudian berubah dari bentuknya yang tipis menjadi yang nyaris tidak ada. Sekarang, lapisan es dingin yang membekukan telah kehilangan kemampuannya untuk melindungi. Dengan menghilangnya lapisan es, keadaan yang sudah mengerikan di dalam tubuh Xiao Yan menjadi lebih buruk. Suhu tinggi memanggang jalur Qi-nya sampai berantakan. Di beberapa area kecil, jalur Qi mulai secara bertahap membentuk gumpalan, menghalangi aliran doqi. Pada tahap ini, Xiao Yan, yang telah memainkan semua kartunya, hanya bisa mengatupkan giginya dan berusaha keras untuk menggerakkan api inti teratai hijau untuk menyelesaikan rute sirkulasi metode Qi, api mantra. Ini karena hanya dengan melakukan ini dia akan menerima kompensasi yang sempurna. Jika tidak,
Setelah api surgawi menyala kembali, dia mungkin akan berubah menjadi bubuk di tempat. Di wajah Xiaoyan, celah darah kecil tiba-tiba terbuka. Darah segar mengalir keluar darinya, membasahi setengah dari wajah Xiaoyan dengan warna merah darah. Melihatnya, dia tampak seperti iblis putih dan merah. Xiaoyan yang bermata tertutup secara alami tidak tahu betapa menakutkannya penampilan luarnya. Dia hanya bisa secara samar merasakan ada rasa sakit yang hebat yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah itu, dia memfokuskan semua perhatiannya pada sirkulasi Doqi, menarik lava berwarna hijau itu, yang perlawanannya semakin meningkat dan menyelesaikan jalur terakhir dari teknik Qi Flame Mantra. Setelah habis oleh api surgawi, untuk waktu yang lama, api ungu Doqi di pusaran tampaknya hampir sepenuhnya habis. Hanya ada 17 tetes dasar energi cair berwarna ungu yang bergulir di sekitar pusaran. Tetesan ungu tidak dapat dipulihkan kecuali untuk berlatih ke tahap itu lagi, tidak seperti Doqi biasa yang dapat dipulihkan seiring waktu. Ketika benang terakhir gas Doqi dilepaskan, Xiaoyan ragu sejenak sebelum dia mulai memindahkan energi cair dari pusaran dan mengarahkan mereka untuk menutupi lava berwarna hijau dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyeretnya. Energi cair di dalam pusaran itu layak memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi gas. Tetesan kecil cairan berwarna ungu mampu menahan pembakaran api surgawi selama lebih dari 20 detik sebelum benar-benar menguap. Melihat efek energi cair cukup bagus, semangat Xiaoyan bangkit. Dia tidak peduli tentang hal lain karena dia secara langsung dan terus-menerus menarik tetesan energi cair dari dalam pusaran dan kemudian mengemudikan jalur lava berwarna hijau untuk melewati bentangan terakhir dari rute yang ditandai oleh metode Qi-nya. 17 tetes energi cair berwarna ungu di pusaran dikonsumsi sampai hanya tersisa 3 tetes. Pada saat itu, lava berwarna hijau akhirnya keluar dari rute terakhir dari metode Qi Flame Mantra. Ketika lava berwarna hijau keluar dari jalur Qi terakhir, tiba-tiba perasaan dingin yang samar tiba-tiba muncul di dalam kepala Xiaoyan yang telah mati rasa sakit yang hebat, menyebabkan dia pulih cukup banyak ketenangan. Setelah api inti teratai hijau, saat ini melewati rute metode Qi, mantra api, suhu tinggi yang membawa kekuatan yang sangat merusak tiba-tiba mulai melemah secara bertahap. Sesaat kemudian, suhu tinggi hampir sepenuhnya menarik diri ke lahar. Kekerasan menghilang dan benang kehangatan yang menenangkan perlahan-lahan menyebar. Apakah saya berhasil? Di dalam gua gunung, Yao Lao menatap Xiaoyan yang seluruh tubuhnya bahkan tidak memiliki sepotong kulit pun yang dalam kondisi baik dan menghela nafas berat. Senyuman puas muncul di wajahnya saat dia mengangguk sedikit. Jarinya menjentikkan dengan lembut dan roh penerimaan kecil di permukaan batu berubah menjadi cahaya abu-abu yang melesat langsung ke tubuh Xiaoyan. Saat jiwa penerimaan memasuki tubuh Xiaoyan, penutup api berwarna hijau yang menusuk langsung keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dengan cepat membungkusnya. Api hijau panas yang menggeliat di atasnya mengisolasi pandangan semua orang dari Xiaoyan. Mengamati penutup api berwarna hijau yang tiba-tiba muncul, Yao Lao tersenyum sedikit dan bergumam lembut, sungguh pria kecil yang menakutkan. Dia benar-benar mampu menahan rasa sakit yang disebabkan oleh api surgawi yang menembus tubuhnya. Luar biasa. Di dalam bagian dalam gua gunung yang luas, penutup api berwarna hijau membungkus Xiaoyan di dalamnya seperti telur ayam. Nyala api berwarna hijau yang menggeliat sepertinya menyatakan bahwa Xiaoyan sedang mengalami metamorfosis. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.